Jika video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa subscribe. Selamat datang di channel Worthit.com. Apa kabar teman-teman, semuanya sehat ya? Oke, kita kali ini mau membahas tentang SSD teman-teman ya. Untuk yang penasaran apakah PC atau laptop teman-teman bisa di-upgrade ke SSD atau tidak ya. Pertama-tama, jenis pertama dari SSD yang umumnya kita tahu nih, yang SATA seperti ini. Ini contoh aja yang biasa saya pakai buat ngetes nih. Soketnya itu seperti pada harddisk umumnya, harddisk PC, harddisk laptop, itu soketnya pasti begini. Nah, ini soket data, sebelah kirinya soket powernya, soket power dan soket data atau soket SATA-nya. Ukurannya ini sama dengan harddisk laptop, persis sama ukurannya. Ketebalannya pun biasanya sama dengan harddisk laptop yang slim, biasanya sama. Tuh sama ya teman-teman ya, ukurannya dengan harddisk laptop. Ini contoh harddisk laptopnya nih. Nah, kalau dengan yang tebal biasanya dia agak lebih tipis dibandingkan harddisk laptop yang tebal, bukan yang slim ya. Tapi untuk dimensi panjang kali lebarnya dia sama. Jadi ukurannya sama persis dengan harddisk laptop secara fisiknya. Jadi teman-teman, kalau yang masih penasaran, yang masih bingung nih, laptop tuh bisa di-upgrade atau tidak sih harddisknya jadi SSD? Apa semua laptop bisa di-upgrade? Apa semua PC bisa di-upgrade? Tuh jawabannya iya. Yang pasti dengan SSD laptop yang model SATA seperti ini, yang pasti bakal bisa dipasang ke laptop atau PC teman-teman ya. Jadi PC-PC yang udah agak jadul, yang masih teman-teman pakai, misalnya kalau dirasa udah agak berat, ganti aja pakai SSD ini untuk sistemnya. Kadang ada yang 1 tera, 2 tera, 512 juga ada, 256. Jadi sesuaikan kebutuhan teman-teman aja, dan harganya juga sekarang udah banyak yang murah-murah ya, kayak Midas gitu ya. Kalau dari brand ya, Midas, ada juga Pioneer, itu biasanya murah-murah harganya. Ada RX7. Cuman kalau misalnya teman-teman mau ini yang lebih bagus, mungkin bisa ambil kayak Corsair atau Samsung, tuh bagus. Cuman harganya memang lumayan beda jauh ya. Mungkin yang tengah-tengah teman-teman bisa ambil Vigen, PC Pro, WD gitu juga bisa. Seagate juga ada sih ngeluarin. Seagate ada juga ngeluarin SSD juga teman-teman ya. Nah, di generasi berikutnya itu ada pengembangan itu dari SSD SATA yang gede gitu, yang standar kayak harddisk laptop, keluarlah SSD M-SATA. Nih bacaannya M-SATA teman-teman ya. Soketnya kayak gini, mirip-mirip sama soket WLAN. WLAN itu soket adapter WiFi di laptop ya. Mirip tapi beda ya teman-teman ya. Cuma lebih kecil aja, tapi secara speed peningkatannya itu kurang signifikan. Cuman sedikit lah penambahan kecepatannya, itu peningkatan kecepatan read and write-nya gitu, baca dan tulisnya. Cuman kelihatannya lebih canggih aja nih, lihat, karena dia kecil banget ya. Kalau di telapak tangan kelihatannya gitu, lebih compact lah, lebih praktis ukurannya. Setelah itu baru keluar dari M-SATA itu keluar M2 SATA seperti ini. Nah, ini contohnya soketnya, teman-teman bisa lihat ya, beda cabangnya tuh, coaknya beda, soketnya seperti ini. Speednya juga mengalami peningkatan yang lumayan lebih baik dari yang M-SATA tadi. Kalau dari SATA ke M-SATA itu nggak begitu jauh teman-teman. Nah, di M2 SATA ini ada beberapa panjangnya tuh, ada yang agak pendek, ada yang pendek banget. Nah, itu ada ukurannya menurut angkanya, tapi soket sama M2 ya teman-teman ya. M2 SATA disebutnya ya. Jadi kalau teman-teman mau upgrade, mungkin di laptopnya ada soket M2, ya tinggal diganti pakai M2 supaya lebih praktis, supaya lebih kenceng juga kan. Kalau di laptop teman-teman nggak ada soket M-SATA, teman-teman ya pakai aja yang SSD SATA. Itu lebih umum, pasti
bisa dipasang ke laptop teman-teman atau ke PC teman-teman juga bisa. Nah, kalau untuk yang support M2 misalnya nih ya teman-teman, di laptop atau di PC teman-teman ada soket M2, belum tentu bisa support ke M2 NVMe ya teman-teman ya. Nah, ini SSD NVMe. Jadi soket M2 itu bisa dipasang SSD NVMe seperti ini, tapi tidak semua kompatibel. Jadi dipastikan dulu di teman-teman itu bisa support apa enggak. Nah, di SSD M2 ini yang NVMe juga sama ukurannya, ada yang panjang biasa gini, ada yang agak pendek kayak tadi di gambar, ada yang agak sedang. Nah, coaknya beda ya. Nah, ini coaknya dengan M SATA seperti ini, bedanya dengan M.2 SATA tadi, M2 SATA tadi juga beda. Ini beda, NVMe seperti ini. Nah, M.2 seperti ini. Jadi si soket coaknya itu beda. Jadi untuk SSD sekarang itu yang paling kencang tuh ya di NVMe ini, cuman ada Gen 2, ada Gen 3, ada Gen 4 juga. Makin tinggi gennya itu makin kenceng. Cuman kompatibilitas di motherboard atau di laptop teman-teman berjalannya di gen berapanya mengikuti fitur yang ada di soket teman-teman ya. Biasanya semakin kenceng SSD-nya dia harus kasih pendingin. Untuk beberapa vendor atau beberapa merek dia udah yang gaming itu yang kenceng, itu chipset ini kan biasanya panas nih kalau transfer rate datanya kenceng banget. Itu biasanya ada pendinginnya. Kayak gini misalnya heatsinknya gitu teman-teman ya, untuk mendinginkan si komponen IC di SSD tersebut saat panas ya teman-teman. Jadi sejauh ini kita pakai itu ya ini SATA yang kita ketahui pada umumnya ya, SATA. Berikutnya M SATA sempat juga populer, tapi sekarang udah hampir punah ya, kayaknya udah jarang. Lebih umum lagi yang SATA begini daripada M SATA itu ya teman-teman ya. Lebih umum dan lebih banyak diketahui dan lebih kompatibel kemana-mana, pasti bisa kepasang gitu ya. Setelah itu keluarlah yang M2, M.2 SATA seperti ini. Tapi untuk soket M2, soketnya ya, soket di motherboard atau di PC-nya atau di laptopnya belum tentu support untuk yang NVMe ya teman-teman ya. Jadi harus dipastikan soket motherboard PC atau laptop teman-teman support atau tidak sampai NVMe, atau hanya membaca sampai M2 SATA saja. Begitu. Nah, setelah M2 baru kita keluarlah M2 SATA, M2 NVMe ya teman-teman ya. Atau kita sebut aja NVMe aja ya. Nah, inilah yang paling kencengnya untuk zaman sekarang. Gennya makin tinggi makin kenceng ya. Gen 3, terus sekarang ada Gen 4, entah mungkin sampai Gen 10 mungkin nanti makin kenceng lah. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa lebih paham kan, kalau misalnya masih ada pikiran di teman-teman, apa laptop saya ini bisa diganti pakai SSD atau tidak, atau PC saya bisa diganti SSD atau tidak karena mungkin sudah terasa lemot. Jawabannya pasti bisa. Tinggal teman-teman pakai aja yang udah pasti bisa dipasang ke laptop atau PC manapun, pakai aja yang SSD SATA karena ukurannya sama aja kan, dan soketnya sama aja dengan soket SATA pada umumnya. Nah, pakai SSD SATA gini aja, jadi udah pasti bisa dipasang gitu di laptop atau di PC teman-teman. Tapi kalau misalnya di motherboard atau di laptop teman-teman ada soket M2, ada soket M SATA, apalagi ada soket NVMe, ya lebih baik teman-teman beli yang jenis seperti itu yang sesuai dengan soketnya. Jadi nggak mengorbankan soket harddisk kalau ada soket untuk M2 atau M SATA atau NVMe-nya, dan pastinya lebih kenceng ya teman-teman ya untuk speednya, kecepatan baca dan tulisnya. Karena untuk yang M SATA, M.2 SATA dan M2 NVMe itu kan langsung nyolok dia ke boardnya, board laptop atau board PC kita. Jadi dia kecepatannya tidak melalui kabel SATA lagi. Gitu kira-kira teman-teman ya. Mudah-mudahan penjelasan kali ini
mengenai SSD bermanfaat nih buat teman-teman ya, dan bisa menambah wawasan juga. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe supaya kita makin berkembang. Oke teman-teman ya, thank you, see you next time.